saya Selvi Sofiatus Shalihanur Fazrin dari mahasiswi program studi bimbingan konseling kelas PK3B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pemberdayaan perempuan. Berdirinya Aisyah tak luput dari sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Sejak berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaum wanita. Wanita yang berpotensial untuk berorganisasi dan memperjuangkan Islam akhirnya dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antara anak-anak perempuan yang dididik Kiai Haji Ahmad Dahlan ialah Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Bushro atau putri beliau sendiri, Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zubair. Dengan diadakan kelompok pengajian kaum wanita di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah, yaitu istri Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama Sopotresno. Pengajian Sopotresno belum merupakan suatu nama organisasi, hanya sebuah perkumpulan pengajian biasa. Untuk memberi suatu nama yang konkret, suatu perkumpulan, beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mukhtar, Kiai Haji Fahrudin, dan Ki Bagus Hadi Kusuma serta pengurus Muhammadiyah yang lain mengadakan pertemuan di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Waktu itu diusulkan nama Fatimah, namun tidak disetujui oleh Kiai Haji Fahrudin. Dicetuskan nama Aisyah, yang kemudian dipandang tepat dengan harapan perjuangan perkumpulan itu meniru perjuangan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu berdakwah. Peresmian Aisyah dilaksanakan bersamaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan 19 Mei 1917 Masehi, dan diketuai oleh Siti Bariyah. Peringatan Isra Mi'raj tersebut merupakan peringatan yang diadakan Muhammadiyah untuk pertama kalinya. Selanjutnya, Kiai Haji Mukhtar memberi bimbingan administrasi dan organisasi, sedang untuk bimbingan jiwa keagamaannya dibimbing langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah organisasi ini sudah terbentuk, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan suatu pesan untuk para pengurus yang memperjuangkan Islam. Pesan itu berbunyi, yang pertama, dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. Yang kedua, penuh keinsyafan bahwa beramal itu harus berilmu. Yang ketiga, jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan. Yang keempat, membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam. Yang kelima, menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan. Lembaga ini sejak kehadirannya merupakan bagian horizontal dari Muhammadiyah yang membidangi kegiatan untuk kalangan putri atau kaum wanita Muhammadiyah. Komponen perempuan persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya. Gerakan Aisyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Aisyah adalah organisasi persyarikatan Muhammadiyah yang berasaskan amar ma'ruf nahi munkar dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Poin selanjutnya yaitu pemberdayaan perempuan oleh Aisyah. Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenaga kerjaan, dengan visi tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aisyah melalui Majelis Ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Beberapa program pemberdayaan diantaranya yang pertama, mengembangkan bina usaha ekonomi keluarga Aisyah atau BUEK dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Saat ini, Aisyah memiliki dan membina badan usaha ekonomi sebanyak 1.426 buah di wilayah, daerah, dan cabang yang berupa badan usaha koperasi, pertanian, industri rumah tangga, pedagang kecil atau toko. Dalam bidang pendidikan, sejalan dengan pengembangan yang menjadi salah satu pilar utama gerakan Aisyah melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi, Aisyah mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa dengan tujuan memajukan pendidikan formal dan non-formal dan informal, serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri pada diri sendiri, cinta tanah air, dan berguna bagi masyarakat serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai program dikembangkan untuk menangani masalah pendidikan dari usia pra-TK sampai sekolah menengah umum dan keguruan. Dalam bidang kesehatan, Aisyah berupa rumah sakit, rumah bersalin, badan kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan, dan posyandu secara keseluruhan berjumlah 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aisyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup juga melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya dan menular, penanggulangan HIV atau AIDS dan nafsa, bahaya merokok dan minuman keras. Dengan menggunakan berbagi pendekatan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan pendidikan dan pelindungan kesehatan reproduksi perempuan, menyelenggarakan pilot proyek sistem pelayanan terpadu antara lembaga kesehatan, dakwah sosial, dan terapi psikologi Islami. Dalam bidang keagamaan, Aisyah mempunyai program majelis-majelis tabligh dengan visi untuk menjadi organisasi dakwah yang mampu memberikan pencerahan kehidupan keagamaan untuk mencapai masyarakat madani. Majelis tabligh mengembangkan gerakan-gerakan dakwah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, menguatkan kesadaran keagamaan masyarakat, mengembangkan mengembangkan materi, strategi, dan media dakwah, serta meningkatkan kualitas mubalighot. Lalu poin selanjutnya yaitu Muhammadiyah dan pernikahan terhadap kaum perempuan. Dengan seiring kesadaran perempuan yang mempertanyakan tentang sejarah manakah peran agama dalam memberikan rasa aman dari berbagai tekanan, ketakutan, dan ketidakadilan, persoalan agama dan perempuan menjadi marak. Dan sekarang agama mendapat suatu tantangan baru dengan dianggapnya agama sebagai salah satu unsur yang melanggengkan suatu ketidakadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, pada agamawan, baik individu atau kelompok dituntut untuk melihat secara lebih jelas apakah persoalan itu inheren dalam agama itu sendiri ataukah persoalan terletak pada tafsir keagamaan. Bisa jadi terpengaruh oleh kultural tertentu. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah selagi tidak muncul suatu ketidakadilan dan diskriminasi, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi, subordinasi atau anggapan tidak penting, stereotip atau pelabelan negatif, violisin atau kekerasan, beban kerja ganda atau lebih, dan sosialisasi ideologi nilai peran gender. Perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan ini menyebabkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia harus ikut serta menyumbangkan pemikirannya dalam masalah pemberdayaan perempuan ini. Tuntunan ini sebenarnya sejalan dengan semangat tajdid atau perubahan Muhammadiyah yang sudah digagaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang keras terhadap
taklid dan keterbukaannya terhadap perubahan menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang dinamis dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersikeras terhadap aspek-aspek kultural yang disebut bid'ah dan sikap taklid yang membelenggu umat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Penguburan yang sederhana merupakan suatu contohnya mengajarkan kepada umat Islam agar berhemat tanpa menghilangkan unsur-unsur yang diajarkan Islam. Di sisi yang lain, ini juga membuka Muhammadiyah untuk terbuka dan fleksibel terhadap unsur-unsur inovasi baru yang membawa maslahat. Walau dari manapun asalnya inovasi itu, asalkan tidak bertentangan dengan kedua prinsip di atas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini seperti keterbukaan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang beradaptasi terhadap pemikiran dan institusi yang berasal dari kolonial berat dan Kristen seperti sistem pendidikan, kurikulum, pakaian, panti asuhan, dan lain-lain. Poin selanjutnya itu peran serta kontribusi Aisyah dan Nasyiatul Aisyah. Dengan tugas dan peran atau fungsi sederhana ini, Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, diantaranya adalah pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan organisasi wanita. Pimpinan pusat Aisyah berusaha memberi didikan di kalangan wanita Islam untuk berpakaian muslimah yang baik, bermoral, dan bermental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan, tanggung jawab istri dalam dan di luar rumah tangga, memberikan motivasi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, memberikan bimbingan pemeliharaan bayi sehat, keluarga berencana, berislam, dan sebagainya. Peran dan kontribusi Nasyiatul Aisyah atau NA bergerak dalam bidang dan organisasi gerakan putri Islam, bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Nasyiatul Aisyah memberikan terobosan baru yang inovatif, yaitu mengadakan kegiatan SP atau siswa praja wanita, mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga, membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam organisasi Nasyiatul Aisyah atau NA, mengadakan sholat Jumat bersama, mengadakan tabligh keluar kota dan ke kampung-kampung, mengadakan kursus administrasi, dan ikut memasyarakatkan organisasi Muhammadiyah. Kegiatan SP atau siswa praja wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam melakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal yang saat itu. Kultur patriarkis saat itu benar-benar mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Para orang tua seringkali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktivitas-aktivitas yang emansipatif. Namun dengan munculnya SP atau siswa praja wanita, kultur patriarkis dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya SP, siswa praja wanita, sangat dirasakan manfaatnya karena SP atau siswa praja wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Prinsip gerakan Nasyiatul Aisyah atau NA sering juga disebut Nasyiyah, adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Tujuan organisasi ini ialah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga, dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya adalah posisi Aisyah dalam Muhammadiyah adalah sebagai suatu organisasi otonom Muhammadiyah yang diperuntukkan untuk perjuangan para wanita muslimah. Karena lembaga ini adalah bagian horizontal dari organisasi Muhammadiyah, maka fungsi dari lembaga ini sebagai partner gerak langkah Muhammadiyah, di mana asas dan tujuannya tidak terpisah dari induk persyarikatan. Aisyah adalah organisasi persyarikatan Muhammadiyah yang berasaskan amar ma'ruf nahi munkar dan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, segitu aja penjelasan dari saya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pemberdayaan perempuan.
Mohon maaf apabila ada kurang atau salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.